10 tahun pernikahan. Aku pikir aku memiliki segalanya. Suami yang cakap, mertua terpandang yang selalu menyayangiku, dan karier yang didambakan banyak orang sebagai direktur pemasaran di grup Surya Kencana, perusahaan yang dirintis ayahku seumur hidupnya. Aku hidup dalam kepuasan itu. Sampai suatu Jumat sore, ketika semuanya runtuh hanya karena sebuah pesan singkat. Saat aku sedang memimpin rapat strategi kuartal terakhir tahun itu, ponsel di atas meja bergetar pelan. Sebuah pesan dari Dita, sahabatku sejak kuliah. Sari, di mana? Ini darurat. Keningku berkerut. Aku memberi isyarat pada asistenku untuk melanjutkan presentasi dan diam-diam melangkah keluar. Aku menelepon balik Dita. Suara di seberang sana terdengar sangat panik. Dit, ada apa? Kenapa panik begitu? Sari, dengar baik-baik dan tetap tenang. Suamimu, Bima, dia bukannya sedang perjalanan dinas ke Bali? Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Tadi pagi dia telepon, bilang sudah sampai. Tidak, Sari. Suara Dita nyaris seperti isak tangis. Sepupuku kerja di maskapai penerbangan. Dia baru saja mengirimiku foto. Bima sekarang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sedang check-in untuk penerbangan ke California, dan dia tidak sendiri. Telingaku berdengung, tapi aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Dia bersama siapa? Seluruh keluarganya. Ayah dan ibu mertuamu, kakak ipar dan suaminya, dan seorang wanita muda yang perutnya sudah sangat besar. Mereka semua terlihat sangat akrab. Ibu mertuamu bahkan mengelus-elus perut wanita itu. Setiap kata Dita bagaikan pisau yang menusuk jantungku. California, wanita hamil, seluruh keluarga mertua. Potongan-potongan teka-teki itu seketika menyatu menjadi sebuah gambaran yang luar biasa kejam. Aku menutup telepon, buku-buku jariku memutih saat menggenggam ponsel. Aku kembali ke ruang rapat, wajahku masih mempertahankan ekspresi profesional dan tenang. Rapat hari ini sampai di sini. Tolong kirimkan laporan detail melalui email paling lambat besok jam 9 pagi. Bubar. Aku berbicara dengan jelas, tanpa menunjukkan emosi sedikit pun. Para staf tampak sedikit terkejut dengan perubahan mendadak itu, tetapi mereka menurut tanpa kata. Begitu pintu ruang rapat tertutup, aku segera menyambar kunci mobil dan berlari ke parkiran bawah tanah. Aku harus pergi. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sepahit apapun kebenaran itu, aku harus menghadapinya. Mobil melaju kencang menembus kemacetan Jakarta, tetapi duniaku terasa sunyi senyap. Selama 10 tahun terakhir, apa salahku? Aku telah mencurahkan segenap hatiku untuk keluarga mertuaku, menganggap orang tuanya seperti orang tua kandungku sendiri. Setelah ayahku meninggal, merekalah sandaran mentalku. Aku memikul beban pekerjaan di grup Surya Kencana, membesarkan perusahaan bersama Bima, agar ia bisa bangga memiliki istri sepertiku. Kami tidak punya anak. Itu adalah kesedihan terbesarku. Tapi Bima selalu menghiburku, mengatakan itu tidak penting. Ternyata, semuanya bohong. Bukan karena ia tidak menganggapnya penting, tapi karena ia sudah menemukan orang lain yang bisa memberinya anak. Bandara ramai dan bising. Aku mengenakan topi bisbol, menutupi wajahku dengan kacamata hitam dan masker, lalu membaur dalam kerumunan. Dan di sana, di area check-in kelas bisnis, aku menemukan mereka. Keluarga mertuaku berkumpul dengan ceria. Bima, pria yang kupeluk setiap malam, ada di sana. Tangannya melingkari bahu seorang wanita muda yang cantik dengan perut buncit. Ibu mertuaku, yang selalu menggenggam tanganku dan menasihatiku untuk menjaga kesehatan, dengan lembut menyodorkan segelas susu hangat kepada wanita itu. Ayah mertuaku, yang kuhormati seperti ayahku sendiri, sedang asyik bercengkerama dengan keluarga kakak iparku. Mereka adalah keluarga yang sempurna dan bahagia, dan dalam gambaran itu, aku adalah orang asing. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Tatapan Bima pada wanita itu, tatapan yang pernah kuterima, tapi sudah sangat lama tidak pernah kulihat lagi. Tatapan penuh cinta, pemujaan, dan harapan. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu di telinganya, dan wanita itu tersenyum lebar, menyandarkan kepalanya dengan manja di bahunya.
Pemandangan itu tidak membuatku menjerit atau marah hingga kehilangan akal sehat. Itu hanya mendinginkan hatiku, mengubahnya menjadi sebongkah es raksasa. Pengkhianatan dari satu orang saja sudah cukup menyakitkan. Tapi ini adalah pengkhianatan dari semua orang yang kucintai dan paling kupercaya. Mereka bersama-sama merancang sebuah drama yang sempurna, dan hanya akulah satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Mereka menantikan kelahiran baru dengan gembira. Cucu laki-laki pertama yang begitu didambakan ibu mertuaku. Di atas penderitaan dan penipuanku, mereka tidak sedang pergi berlibur. Mereka pergi ke Amerika untuk melahirkan anak itu. Sebuah rencana yang rapi dan jelas sudah berlangsung sangat lama. Aku tidak mendekat. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Cukup jelas untuk menangkap wajah semua orang, kebahagiaan mereka. Itu akan menjadi bukti pertamaku. Baru setelah mereka melewati pemeriksaan keamanan, aku berbalik dan berjalan pergi. Air mata tidak menetes, tapi sesuatu di dalam diriku telah mati sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, dan rasa hormat selama 10 tahun terakhir, semuanya lenyap menjadi abu di bandara ini. Aku melangkah keluar dari pintu kedatangan, menghirup udara malam yang dingin. Aku tahu, Sari Dewi Kirana yang kemarin sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, akan ada Sari Dewi yang berbeda. Sari Dewi yang akan merebut kembali semua miliknya dan milik ayahnya, apapun taruhannya. Aku mengemudikan mobil ke villa mewah kami di kawasan Menteng, tempat yang pernah menjadi surga kami. Rumah yang luas itu kini terasa kosong dan anehnya dingin. Aroma bunga lili kesukaanku masih menguar di udara, tetapi tidak lagi memberikan ketenangan, melainkan terasa menyesakan seperti sebuah ejekan. Setiap benda di rumah ini dari foto pernikahan besar di ruang tamu hingga sandal rumah Bima yang tertata rapi di depan pintu menjadi saksi bisu kebohongan yang kejam. Aku tidak membiarkan diriku menjadi lemah. Aku langsung menuju ruang kerja di lantai 2, tempat di mana hal-hal terpenting disimpan. Aku membuka brankas kokoh yang dulu dipasang ayahku. Di dalamnya, selain beberapa perhiasan, ada semua surat properti, kontrak-kontrak penting, dan yang paling krusial, surat wasiat ayah dan sertifikat sahamku di grup Surya Kencana. Semasa hidupnya, ayah selalu mengajariku untuk menjadi wanita yang mandiri dan kuat, yang bisa melindungi dirinya sendiri dalam situasi apapun. Mungkin beliau sudah punya firasat, sehingga menyiapkan segalanya dengan begitu hati-hati. Beliau mewariskan sebagian besar saham perusahaan kepadaku. Bima hanya memiliki sebagian kecil, cukup untuk mempertahankan posisinya di dewan direksi. Ayah berkata, itu adalah hadiah pernikahan untukku, sekaligus perisai yang akan melindungiku seumur hidup. Baru sekarang aku benar-benar memahami makna mendalam dari kata-katanya. Aku mengeluarkan semua dokumen penting dan menatanya dengan rapi di dalam sebuah tas kerja kulit. Kemudian, aku duduk di meja, menyalakan laptop, dan melakukan panggilan pertama. Orang yang kuhubungi adalah Pak Gunawan Suryo, pengacara yang paling dipercaya ayahku semasa hidupnya, dan orang yang juga kupercaya sepenuhnya. Telepon diangkat hampir seketika. Suara Pak Gunawan, seperti biasa, terdengar hangat dan tenang. "Sari, ini saya, Gunawan. Ada apa malam-malam begini?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Pak Gunawan, saya butuh bantuan Bapak. Ini sangat penting dan mendesak." Merasakan keanehan dalam suaraku, nada bicara Pak Gunawan menjadi serius. "Baik, katakan saja. Saya mendengarkan. Tolong siapkan gugatan cerai. Dan suami saya, Bima Prakoso, saya curigai telah melakukan penggelapan dana dan penipuan keuangan di grup Surya Kencana. Tolong bantu saya melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti." Hening sejenak di seberang sana. Pak Gunawan pasti sangat terkejut. Ia menyaksikan awal hubunganku dengan Bima, bahkan menjadi wali hukum di pernikahan kami. "Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada kesalahpahaman di antara kalian?" "Ini bukan kesalahpahaman, Pak." Jawabku, suaraku menjadi beberapa tingkat lebih dingin. "Dia punya wanita lain, dan mereka akan segera punya anak. Seluruh keluarga mertuaku menipu saya, dan membawa wanita itu ke Amerika untuk melahirkan.
Saya melihatnya sendiri di bandara sore ini. Terdengar helaan napas panjang dari Pak Gunawan. Begitu rupanya. Sungguh tidak terduga. Baiklah, tenangkan dirimu. Serahkan semuanya padaku. Pertama, jangan sampai mereka tahu kau sudah mengetahui segalanya. Bersikaplah seperti biasa. Saya akan menghubungi seorang profesional di Amerika untuk mengumpulkan bukti di sana. Mengenai masalah keuangan, apa ada bagian spesifik yang kau curigai? Saya curiga dia menyalahgunakan posisinya sebagai wakil direktur untuk menggelapkan dana melalui kontrak dengan perusahaan fiktif atau melalui yayasan amal, terutama Yayasan Cahaya Harapan yang menggunakan nama ayah. Saya butuh seluruh riwayat transaksi yayasan selama 3 tahun terakhir. Baik. Akan segera saya urus. Kau adalah pemegang saham mayoritas dan putri pendiri. Kau punya hak penuh untuk meminta informasi itu. Jaga kesehatanmu, Sari. Jangan sampai tumbang. Ingat, saya dan kolega setia ayahmu akan selalu ada di sisimu. Setelah panggilan berakhir, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Aku segera memulai pekerjaanku sendiri. Menggunakan akses administrator tertinggi ke sistem server perusahaan, aku diam-diam mencadangkan semua data email, riwayat percakapan kerja, dan file-file terkait Bima selama 3 tahun terakhir. Aku juga memeriksa kembali sistem kamera keamanan di kantor dan rumah. Rekaman Bima yang diam-diam menelepon, rekaman saat ia pergi keluar dengan alasan mencurigakan. Semuanya tersimpan dengan hati-hati. Malam semakin larut, dan villa itu tenggelam dalam keheningan. Aku duduk sendirian di tengah ruang tamu yang luas. Cahaya dari layar laptop menerangi wajahku yang tanpa ekspresi. Rasa sakit masih membara di dadaku, tetapi tidak lagi bisa menghancurkanku. Ia telah berubah menjadi nyala api kemarahan dan tekad. Drama ini mungkin mereka yang memulai, tetapi akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Dan aku bersumpah, akhir cerita itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sandiwaraku baru saja dimulai. Senin pagi, aku mendatangi kantor Pak Gunawan. Melihatku, ia tidak bisa menyembunyikan raut lelah dan khawatir di wajahnya. Ia membuatkanku secangkir teh krisan dan berkata dengan lembut, "Sari, ini pasti sangat berat bagimu, tapi kau harus kuat. Saya sudah melihat sekilas laporan keuangan Yayasan Amal yang kau sebutkan," lanjutnya. Dalam 3 tahun terakhir, ada pengeluaran dana dalam jumlah besar dengan dalih beasiswa untuk talenta muda dan studi di luar negeri, dan semua penerimanya hanya satu nama, Laura Anindita. Apa kau kenal orang ini? Laura Anindita. Nama itu membuat jantungku berdenyut nyeri. Aku teringat wajah wanita muda yang cantik namun terkesan menantang di bandara. Mungkin itu wanita itu, Pak. Pak Gunawan mengangguk, ekspresinya mengeras. Saya juga berpikir begitu. Saya sudah menghubungi orang yang saya ceritakan tempo hari. Namanya Pak Tio. Dia seorang detektif swasta yang sangat kompeten dan rahasia, spesialisasinya menangani kasus orang Indonesia di luar negeri. Dia sudah menerima kasus ini dan mulai bekerja. Sebentar lagi kita akan dapat informasi. Aku tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, sebuah email terenkripsi dari Pak Tio tiba melalui Pak Gunawan. Di dalamnya ada sebuah file kompresi penuh foto dan laporan singkat. Dengan tangan gemetar, aku membuka foto-foto itu satu persatu. Foto pertama adalah sebuah villa mewah di kawasan perumahan yang tenang di California. Di depannya terparkir sebuah mobil sport putih. Model yang pernah Bima sebut sebagai mobil impiannya. Foto kedua. Bima dan Laura sedang mendorong troli belanja di supermarket. Mereka tidak ada bedanya dengan pasangan pengantin baru yang sedang menata rumah. Laura menyandarkan kepalanya di bahu Bima, dan tangan Bima berada di atas perutnya, sebuah gestur yang mesra. Foto-foto berikutnya lebih kejam. Seluruh keluarga mertua sedang menikmati makan malam ceria di halaman belakang villa. Ibu mertua menyuapi Laura, dan ayah mertua tertawa lebar. Para iparku juga hadir, mengobrol akrab dengan kakak ipar baru mereka. Mereka adalah keluarga sejati, dan aku hanyalah orang luar. Ada juga video Bima yang sedang memapah Laura berjalan-jalan di taman. Mereka bergandengan tangan, sesekali berhenti untuk berciuman. Melihat kebahagiaan mereka membuatku mual.
Tetapi yang paling membuatku terkejut adalah bagian akhir dari laporan itu. Pak Tio telah menyelidiki surat kontrak sewa rumah, surat pembelian kendaraan, dan bahkan surat pendaftaran pemeriksaan kandungan di sebuah rumah sakit bersalin internasional yang mewah. Semuanya atas nama Bima dan Laura. Dan informasi yang paling telak, Pak Tio berhasil melacak transaksi pengiriman uang pertama dari Bima ke Laura. Itu dimulai 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Ini bukan kesalahan sesaat. Bukan hubungan yang baru dimulai. Ini adalah penipuan yang terencana dan sistematis yang berlangsung selama sepertiga dari usia pernikahan kami. Selama 3 tahun terakhir, saat aku bekerja keras di grup Surya Kencana, saat aku tidak bisa tidur setiap malam karena mendambakan seorang anak, suamiku sedang membangun keluarga lain di luar sana. Selama 3 tahun terakhir, saat aku meyakini mertuaku adalah sandaran yang kokoh dan melayani mereka dengan tulus, mereka sibuk menyembunyikan dosa putra mereka dan dengan gembira menyambut cucu yang bukan dariku. Semua perhatian dan kepedulian mereka ternyata hanyalah sebuah drama yang buruk. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Ruang kerjaku yang mewah tiba-tiba terasa menyesakkan. Aku tidak menangis. Air mata saat ini adalah sebuah kemewahan yang sia-sia. Rasa sakit telah berubah menjadi emosi lain, sesuatu yang jauh lebih dingin dan tajam. Itu adalah tekad. Bukti-bukti sudah ada di sini. Tak terbantahkan. Ini bukan hanya senjata untuk mengakhiri pernikahan ini, tetapi juga pengingat akan kekejaman mereka yang akan selalu kuingat setiap hari. Mereka telah merampas 10 tahun masa mudaku, kepercayaanku, dan cintaku. Sekarang, aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku, dan juga semua yang menjadi utang mereka pada ayahku. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melupakan segalanya sejenak, sebuah panggilan video dari ibu mertuaku muncul di ponselku. Melihat wajahnya yang ceria di layar membuatku mual. Tapi aku cepat-cepat menguasai diri, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab telepon dengan senyum ceria. Iya, Bu. Ini Sari. Ibu dan semuanya di sana baik-baik saja, kan? Tentu saja kami baik-baik saja, Nak. Ujarnya dengan suara lembut seperti biasa. Udara di sini segar sekali, enak. Ibu telepon karena khawatir, bagaimana putri ibu sendirian di rumah, apa tidak terlalu sibuk bekerja? Wajahmu terlihat sedikit tirus. Aku berakting dengan sempurna, mengangkat tangan dan menyentuh pipiku. Iya, Bu. Akhir-akhir ini pekerjaan agak banyak menjelang akhir tahun. Tapi Sari makan teratur kok, Ibu jangan khawatir. Ia menghela napas, menatapku dengan mata penuh simpati. Sayang, pekerjaan memang penting, tapi keluarga lebih penting. Kalian sudah menikah 10 tahun, sudah saatnya memikirkan anak. Ibu dan bapak sudah tidak sabar menimang cucu. Begini saja, selesaikan pekerjaanmu lalu kemarilah, istirahat beberapa hari bersama kami. Sambil refreshing, ganti suasana. Teknologi medis di sini juga bagus. Siapa tahu ada kabar baik? Mendengar kata-katanya, aku ingin tertawa terbahak-bahak. Untuk siapa dia berakting? Ia tahu betul kenapa aku tidak perlu berusaha lagi. Cucu yang begitu ia nanti-nantikan sedang tumbuh di dalam perut wanita lain, di dalam rumah tempat ia tinggal saat ini. Mendesakku sebenarnya hanyalah sebuah awalan untuk melegitimasi kehadiran cucunya yang akan segera lahir. Sebuah drama yang begitu sempurna. Aku berusaha tersenyum sedih. Iya, Bu. Sari juga sangat menginginkannya. Mungkin memang belum jodohnya. Nanti setelah proyek ini selesai, Sari akan periksa lagi secara menyeluruh. Saat itu, ayah mertuaku muncul di layar. Ia tersenyum ramah seperti biasa dan melambai padaku. Sari, ini Bapak. Bima sedang dinas jauh, kau di rumah harus jaga badan baik-baik ya. Jangan terlalu lelah. Iya, Pak. Bapak dan Ibu juga jaga kesehatan ya. Satu lagi kebohongan yang tak tahu malu. Perjalanan dinas? Keluarga mereka, dari yang tua hingga yang muda, semuanya adalah aktor yang hebat. Mereka bersama-sama menutupi dosa, bersama-sama menginjak-injak perasaan dan kepercayaanku. Mereka pikir aku adalah orang bodoh, yang mudah terbuai oleh kata-kata manis dan perhatian palsu. Begitu panggilan berakhir, senyum di bibirku langsung lenyap. Aku bangkit,
berjalan ke jendela, dan memandangi mobil-mobil yang ramai di bawah. Aku muak dengan kemunafikan mereka. Selama 10 tahun, aku hidup di antara serigala berbulu domba. Mereka menenangkanku, berpura-pura mencintaiku, tetapi di belakangku mereka bersiap-siap untuk mencabik-cabikku. Drama ini sudah cukup kutonton. Sekarang giliranku untuk menutup tirainya. Tapi sebelum tirai ditutup, aku akan memastikan semua aktor dalam drama ini membayar harga yang sangat mahal untuk peran mereka. Sebelum rasa jijikku pada keluarga mertua mereda, sebilah pisau lain menusuk tepat di jantungku. Pisau itu ditempa dari warisan ayahku, membuatnya lebih tajam dan kejam. Pagi itu, Pak Gunawan memanggilku ke kantornya dengan ekspresi yang luar biasa serius. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas mejanya. "Sari, duduklah. Persiapkan hatimu untuk apa yang akan kau lihat." Ia membuka map itu dan menunjuk pada rincian pengeluaran Yayasan Cahaya Harapan. Seperti yang kita tahu, Bima mengirimkan uang kepada wanita bernama Laura itu dengan dalih beasiswa. Tapi skalanya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bukan hanya ratusan juta, tapi ratusan miliar rupiah yang ditransfer dalam potongan-potongan kecil selama 3 tahun. Ratusan miliar. Rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Yayasan Amal ini adalah buah hati ayahku. Didirikan untuk membantu anak-anak miskin yang bersemangat belajar, untuk menyebarkan cahaya pengetahuan di daerah-daerah terpencil. Tapi Bima, menantu yang begitu dipercaya ayah, berani mengubahnya menjadi mesin ATM pribadi untuk kekasihnya. Dengan darah dan keringat ayahku, dengan uang para donatur, dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli buku dan membangun sekolah, ia membelikan wanita itu rumah mewah dan mobil mahal. Bajingan, aku menggeram. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menahan amarahku. Dia bukan manusia. Pak Gunawan meletakkan tangannya di bahuku, mencoba menenangkan. Tenang, Sari. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus menggunakan kepala dingin. Dan ini yang paling penting. Ia mendorong setumpuk dokumen lain ke arahku. Tadi pagi, asisten Bima mengirimkan ini ke kantormu. Katanya minta segera ditandatangani untuk menyelesaikan audit keuangan akhir tahun. Coba lihat, aku mengambil dokumen itu. Di sampulnya tertulis dengan rapi, formulir konfirmasi transaksi audit keuangan. Isinya adalah klausul-klausul yang terlihat sangat biasa, mengkonfirmasi investasi dan transaksi perusahaan selama tahun fiskal terakhir. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya prosedur rutin tahunan. Ada masalah apa, Pak? Tanyaku. Pak Gunawan membalik ke halaman terakhir dan menunjuk pada tulisan yang sangat kecil di bagian adendum. Di sini, adendum kontrak nomor HDCNS 7. Kau kenal nomor ini? Aku menyipitkan mata, melihat lebih dekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah nomor surat perjanjian penitipan dan pengalihan saham yang telah disiapkan ayahku untukku. Tulisan kecil itu berbunyi, dengan menandatangani di bawah ini, penandatangan setuju untuk mengalihkan 20% saham grup Surya Kencana miliknya kepada Direktur Bima Prakoso tanpa syarat, demi restrukturisasi dan ekspansi investasi grup Surya Kencana. Inilah tujuan sebenarnya. Ia tidak hanya menginginkan uang, tetapi seluruh grup Surya Kencana, seluruh warisan ayahku. Ia menggunakan kepercayaanku dan kebiasaan kerjaku untuk menjebakku menandatangani dokumen yang bisa membuatku kehilangan segalanya. Sebuah perangkap yang sangat licik. Jika aku tidak waspada, jika aku hanya melihat sekilas dan menandatanganinya seperti biasa, semuanya akan berakhir. Keringat dingin mengalir di punggungku. Sungguh rencana yang keji, kata Pak Gunawan dengan nada penuh penghinaan. Dia menganggapmu anak kecil yang mudah ditipu. Dia pasti sudah menghitung semuanya. Setelah mendapatkan 20% saham ini, ditambah dengan saham yang sudah dimilikinya dan dukungan dari pemegang saham lain yang sudah ia beli, ia akan punya kekuatan yang cukup untuk mendepakmu dari dewan direksi. Aku menatap lekat-lekat kertas itu. Kebencian di dalam diriku mencapai puncaknya, tetapi saat itu sebuah ide melintas di kepalaku. Dia ingin memasang perangkap? Baiklah. Aku akan mengubah perangkap itu menjadi liang kuburnya. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Pak Gunawan.
Suaraku anehnya tenang. Pak, kita manfaatkan ini. Saya akan menandatangani kontrak ini. Pak Gunawan terkejut. Apa maksudmu, Sari? Kau sudah gila? Kalau kau tanda tangani ini, kau akan kehilangan segalanya. Tidak, Pak. Aku tersenyum dingin. Saya akan menandatanganinya. Tapi tidak sekarang. Saya akan mengulur waktu, bilang harus mempelajarinya lebih teliti. Sementara itu, kita siapkan kontrak lain yang formatnya sama, tapi isinya berlawanan. Kalau dia mau main-main, saya akan ikut bermain. Kalau dia mau menipu saya juga akan menipunya. Nanti, yang akan menandatangani surat kematiannya bukan saya, tapi dia. Membaca tekad di mataku, ekspresi Pak Gunawan berubah dari terkejut menjadi paham, lalu ia mengangguk dengan tegas. Baiklah. Lakukan sesuai keinginanmu. Sudah waktunya serigala tua ini masuk perangkap. Beberapa hari berikutnya, aku bekerja seperti orang gila. Siang hari, aku tetap menjadi direktur pemasaran yang kompeten dan tegas, memimpin semua kampanye akhir tahun dengan lancar. Malam hari, bersama Pak Gunawan dan timnya, aku menganalisis baris demi baris laporan keuangan, melacak jejak uang haram yang digelapkan Bima. Stres pekerjaan, ditambah dengan rasa sakit akibat pengkhianatan dan ketegangan merencanakan balas dendam, membebani pundakku. Berat badanku turun drastis, dan sakit maku semakin sering kambuh. Awalnya hanya nyeri samar, lama-kelamaan menjadi seperti tusukan pisau. Aku pikir itu hanya karena stres dan pola makan yang tidak teratur, jadi aku hanya minum beberapa tablet obat maag dan kembali bekerja. Hingga suatu Rabu pagi, saat aku sedang mempresentasikan rencana tahun baru di depan seluruh jajaran direksi. Saat aku sedang berbicara tentang strategi ekspansi pasar luar negeri yang telah kusiapkan dengan susah payah, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa hebat, seperti pisau yang menembus perutku, menyerang. Pandanganku menjadi gelap. Aku berusaha berpegangan pada ujung meja, tetapi kakiku lemas. Sebelum kehilangan kesadaran, yang samar-samar ku dengar hanyalah teriakan panik asistenku dan suara kursi yang jatuh. Ketika aku sadar, bau disinfektan khas rumah sakit menusuk hidungku. Aku terbaring di ranjang putih bersih, dengan jarum infus tertancap di lenganku. Sahabatku, Dita, duduk di sampingku dengan mata merah. Melihatku membuka mata, ia buru-buru menggenggam tanganku. Sari, kau sudah sadar? Kau membuatku hampir pingsan. Aku tidak apa-apa, bisikku, tenggorokanku terasa kering, hanya sedikit kelelahan. Saat itu, seorang dokter tua yang tampak ramah masuk ke kamar. Ia menatapku dengan prihatin, lalu berkata pada Dita, bolehkah saya berbicara berdua saja dengan pasien? Dita mengangguk dan dengan enggan keluar. Setelah kami hanya berdua, dokter itu duduk di kursi dan menatapku. Ibu Sari Dewi, saya Dr. Hartono, Kepala Departemen Gastroenterologi. Kami sudah melakukan pemeriksaan dan endoskopi. Hasilnya, kami menemukan tumor di lambung Anda. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tumor? Apakah berbahaya, dok? Tanyaku dengan suara gemetar. Dr. Hartono menghela napas. Kami sudah mengirim sampel untuk biopsi, tetapi dari gambaran endoskopi dan pengalaman saya, kemungkinan besar ini adalah kanker lambung stadium awal. Kasusnya sangat mirip dengan almarhum ayah Anda, Bapak Surya Wijaya, 5 tahun lalu. Beliau juga pasien saya. Kanker lambung. Penyakit yang sama yang merenggut nyawa ayahku 5 tahun lalu. Sejarah berulang dengan kejam. Guncangannya terlalu besar dan mendadak. Kenapa harus sekarang? Di saat aku paling membutuhkan kesehatan dan kepala dingin untuk bertarung, takdir justru menjatuhkan vonis mati ini. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah tak terbendung. Aku mungkin kuat dan tegar, tetapi di hadapan kerapuhan hidup, aku hanyalah seorang wanita lemah. Dokter tua itu menunggu dengan sabar sampai aku berhenti menangis. Ketika aku sedikit tenang, ia melanjutkan dengan lembut. Ibu Sari, saya tahu ini guncangan besar, tetapi ilmu kedokteran sekarang jauh lebih maju daripada 5 tahun lalu, karena terdeteksi dini, tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Kita akan segera melakukan operasi pengangkatan tumor, lalu dilanjutkan dengan kemoterapi untuk membersihkan sisa sel kanker. Anda harus punya keyakinan. Berpikirlah positif.
Aku menyeka air mataku dan memandang keluar jendela. Langit masih biru, matahari masih hangat, dan kehidupan terus berjalan. Aku tidak boleh mati. Setidaknya, tidak sekarang. Masih terlalu banyak yang harus kulakukan. Orang-orang yang menyakitiku dan ayahku masih berkeliaran di luar sana. Aku tidak bisa mati begitu saja. Guncangan ini tidak menghancurkanku. Sebaliknya, itu membuatku lebih kuat. Itu memberiku alasan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan segalanya. Aku kembali menatap Dr. Hartono, tatapanku menjadi tegas. Terima kasih, Dok. Saya akan menjalani operasi. Tapi, bisakah dokter memberi saya waktu 2 minggu lagi? Ada urusan yang sangat penting yang harus saya selesaikan. Hanya 2 minggu. Dr. Hartono ragu sejenak, tetapi setelah melihat tekad yang tak tergoyahkan di mataku, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. 2 minggu. Tapi setelah itu, Anda harus segera dirawat. Tidak boleh ditunda sehari pun. Ingat, nyawa Anda adalah prioritas utama. Ya. Saya janji. Setelah dokter pergi, aku memejamkan mata. Sebuah rencana baru yang lebih berani dan mendesak mulai terbentuk di kepalaku. 2 minggu. Waktu yang kumiliki untuk menyelesaikan segalanya hanyalah 2 minggu. Rencana balas dendamku bukan lagi sekadar pertarungan untuk merebut kembali harta, tetapi juga perlombaan melawan waktu, sebuah pertaruhan hidup dan mati yang tidak boleh aku kalahkan. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, pura-pura mendengarkan omelan Dita yang tak henti-hentinya karena aku mengabaikan kesehatanku sambil mengupaskan apel untukku. Aku hanya diam, dalam hati menyusun setiap langkah dari pertaruhan hidup mati yang akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Saat itu, tablet di meja samping tempat tidurku menyala. Panggilan video dari Bima. Jantungku menegang. Aku memberi isyarat pada Dita untuk diam, menarik napas dalam-dalam, merapikan rambutku, dan memasang senyum sepucat mungkin namun terlihat alami sebelum menekan tombol terima. Wajah Bima muncul. Ia tampak benar-benar khawatir. Tapi sekarang aku tahu betul, di balik ekspresi itu tersembunyi perhitungan licik dan kemunafikan. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku kaget sekali dengar kamu pingsan di kantor. Kata dokter apa? Serius? Ia memberondongku dengan pertanyaan penuh kekhawatiran. Aku terbatuk pelan, memegangi dadaku, berakting sebagai pasien yang lemah. Tidak apa-apa, Mas. Cuma karena terlalu lelah, tekanan darah rendah. Istirahat beberapa hari juga pulih. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memberitahunya tentang tumor itu. Simpatinya adalah sesuatu yang tidak kubutuhkan, dan yang lebih penting, itu akan merusak rencanaku. Ia harus berpikir bahwa aku masih sehat dan bodoh, mudah untuk dimanipulasi. Bima menghela napas lega yang dibuat-buat. Syukurlah kalau begitu. Aku benar-benar kaget. Kamu harus jaga kesehatan dong. Sepenting apapun pekerjaan, kan tidak sepenting kesehatanmu. Aku jauh, jadi tidak bisa merawatmu, rasanya bersalah sekali. Mendengar kata-kata manisnya membuatku mual. Bersalah? Jika ia benar-benar merasa bersalah, ia tidak akan sedang merawat wanita lain dan anak mereka di belahan dunia lain saat ini. Setelah beberapa basa-basi kosong, ia akhirnya masuk ke pokok permasalahan. Oh ya, sayang, aku tahu kamu sedang lelah, tapi ada urusan mendesak. Dokumen yang dikirim asistenku, sudah kamu lihat? Partner di sini mendesak sekali. Kalau kita tidak cepat memutuskan, kita bisa kehilangan peluang investasi besar ini. Ini sangat penting untuk masa depan perusahaan kita dan masa depan kita berdua. Akhirnya, serigala itu menunjukkan ekornya. Aku sengaja mengerutkan kening, berpura-pura lelah. Sepertinya sudah lihat, tapi dari kemarin pusing sekali, jadi belum baca apa-apa. Nanti saja setelah keluar dari rumah sakit. Sekarang lihat tulisan saja sudah pusing. Kecemasan sejenak melintas di wajah Bima, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Ia kembali membujuk, aku tahu kamu lelah, tapi tolong bantu Mas, ya, cuma perlu tanda tangan di halaman terakhir. Klausul lainnya sudah aku periksa semua, tidak ada masalah. Demi masa depan kita, ayo semangat sedikit. Demi masa depan kita. Dulu, betapa bahagianya aku mendengar kalimat itu. Tapi sekarang,
Rasanya menjijikkan. Di masa depan yang ia bicarakan, jelas tidak ada tempat untukku. Nanti aku lihat, jawabku dengan nada sedikit merajuk. Badan lagi begini, malah disuruh mikirin kerjaan terus. Mas sepertinya tidak sayang sama aku. Bukan begitu, sayang. Tentu saja aku paling sayang kamu, bujuk Bima buru-buru. Apa perlu aku telepon ibu untuk datang merawatmu beberapa hari? Ia bahkan berani menyebut nama ibu mertuaku. Sungguh sebuah drama kolaboratif yang sempurna. Aku menggelengkan kepala. Tidak usah, ada Dita di sini. Kasihan ibu kalau harus datang jauh-jauh. Biarkan saja beliau istirahat. Setelah beberapa pesan tidak berarti, panggilan berakhir. Begitu layar menjadi gelap, senyum di bibirku lenyap, seluruh tenagaku terkuras. Bukan karena penyakit, tetapi karena akting yang melelahkan. Bima mulai tidak sabar. Itu pertanda baik. Ikan sudah mulai memakan umpannya. Aku akan membiarkannya menunggu sedikit lebih lama, membuatnya lebih gelisah. Semakin gelisah, semakin mudah ia membuat kesalahan. Selama aku dirawat dan kemudian beristirahat di rumah, Dita praktis pindah ke rumahku untuk merawatku. Dibandingkan mengkhawatirkan kesehatanku, ia 10 kali lebih khawatir tentang kondisi mentalku. Melihatku yang pucat dan lelah, namun sorot matanya selalu penuh perhitungan, membuatnya merasa iba. Suatu malam, Dita duduk di sampingku dan berkata dengan serius, "Sari, aku tahu kau punya rencana, dan aku mendukungmu. Tapi bagaimana kau bisa menanggung semuanya sendirian? Kau butuh lebih banyak bantuan." "Aku punya Pak Gunawan," jawabku. "Pak Gunawan hanya bisa membantu dari sisi hukum." "Bagaimana dengan yang lain? Apa kau tidak berpikir, saat semuanya terungkap nanti, keluarga Bima akan menggunakan media untuk menyerangmu, mengubahmu dari korban menjadi pelaku? Mereka punya uang dan koneksi, mereka bisa melakukan itu." Kata-kata Dita seperti menyiramku dengan air dingin. Benar, aku belum memikirkan hal ini. Aku terlalu fokus pada pengumpulan bukti dan perlindungan aset, sampai lupa bahwa ada medan perang lain dalam pertarungan ini, opini publik. Melihatku terdiam, Dita melanjutkan, "Aku punya sepupu, seorang jurnalis investigasi, namanya Doni Irawan. Dia sangat kompeten, menjunjung tinggi kebenaran, dan sangat membenci orang-orang munafik. Kurasa dia bisa membantumu. Mau bertemu dengannya?" Tanpa ragu, aku langsung mengangguk. Inilah potongan teka-teki yang selama ini ku cari. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang yang sepi. Doni Irawan terlihat lebih muda dari yang kubayangkan. Ia tinggi kurus, berkacamata bingkai hitam, dan sorot matanya sangat tajam. Saat aku menceritakan kisahku singkat, tanpa melebih-lebihkan atau sentimental, hanya fakta, ia terdiam cukup lama. "Ibu Sari," akhirnya ia angkat bicara. "Jika cerita Anda benar, ini bukan sekadar skandal keluarga, tapi kasus kejahatan ekonomi skala besar. Penggelapan dana yayasan amal, pendirian perusahaan fiktif untuk melarikan aset ke luar negeri. Hanya dengan tuduhan ini saja, suami Anda bisa dipenjara sangat lama." "Saya tahu. Dan saya punya cukup bukti untuk membuktikannya," kataku tegas, menyodorkan sebuah USB kepadanya, "di dalamnya ada sebagian dari yang saya miliki. Tolong selidiki lebih dalam perusahaan-perusahaan fiktif yang didirikan Bima, dan alur perpindahan dananya ke luar negeri, dan yang terpenting, bersiaplah. Pada hari H, semuanya harus meledak serentak di semua media. Saya ingin dia dan seluruh keluarganya tidak punya celah sedikit pun untuk menyangkal." Doni Irawan menerima USB itu. Matanya berbinar dengan antusiasme seorang jurnalis yang akan menangani kasus besar. "Jangan khawatir, Bu. Saya suka cerita seperti ini, keadilan harus ditegakkan. Saya akan segera mulai. Kita bisa terus berkomunikasi melalui Dita." Dengan bantuan Doni, aku merasa seperti macan yang bersayap. Tapi aku tahu, untuk benar-benar menghancurkan keluarga Bima, aku harus menyerang apa yang paling mereka banggakan, reputasi sebagai keluarga terpandang. Dan aku menemukan titik lemah yang fatal. Melalui koneksi lama ayahku, Pak Gunawan menemukan rahasia mengejutkan tentang ayah mertuaku. Sebelum menikah dengan ibu mertuaku, ia pernah menjalin hubungan asmara yang mendalam dengan seorang wanita bernama Ibu Ratnasari. Ia meninggalkan wanita itu saat sedang hamil, untuk menikahi ibu mertuaku,
yang berasal dari keluarga yang lebih terpandang. Anak itu akhirnya keguguran. Selama puluhan tahun, Ibu Ratna hidup menyendiri di sebuah apartemen tua. Aku memutuskan untuk menemuinya. Siang itu hujan gerimis. Aku menemukan apartemen tua tempat tinggal Ibu Ratna. Wanita yang membukakan pintu rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya masih jernih dan indah. Ia menatapku dengan curiga. Aku tidak bertele-tele. "Selamat siang, Bu. Saya Sari Dewi Kirana, menantu dari Bapak Hardiman Prakoso." Mendengar nama itu, raut wajah Ibu Ratna berubah. Ia hendak menutup pintu, tapi aku cepat-cepat menahannya dengan tangan. "Tunggu sebentar, Bu. Saya tidak datang dengan niat buruk. Saya juga korban penipuan keluarga itu. Saya hanya ingin mencari keadilan untuk diri saya, dan mungkin juga untuk Ibu." Mungkin ketulusan di mataku meluluhkan hatinya. Ia mempersilakanku masuk. Rumahnya kecil, tetapi tertata rapi. Selama aku bercerita, Ibu Ratna hanya diam, sesekali menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Setelah ceritaku selesai, ia membuka sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan setumpuk surat yang sudah menguning serta beberapa foto hitam putih. "Inilah semua yang ditinggalkannya untukku," katanya. "Sumpah cinta abadi, janji masa depan yang bahagia." Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa sakit karena ditinggalkan. Ia menyerahkan benda-benda itu kepadaku. "Bawalah. Jika ini bisa membantu mengungkap wajah aslinya, pengorbananku selama puluhan tahun tidak akan sia-sia." Aku menerima peninggalan itu dengan hati yang berat. Aku membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih dan meninggalkan rumahnya. Hujan di luar sudah reda. Dengan surat cinta ayah mertuaku di tangan, aku tahu aku telah mendapatkan satu lagi senjata tajam. Aku tidak hanya akan menghancurkan Bima secara sosial, tetapi juga akan merobek topeng kemunafikan yang telah dipakai seluruh keluarganya selama puluhan tahun. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Dr. Hartono. Hasil biopsi sudah keluar. Aku mengemudikan mobil ke rumah sakit sendirian. Anehnya, hatiku tenang. Aku sudah siap menghadapi yang terburuk. Dan ketika Dr. Hartono dengan wajah prihatin mengkonfirmasi diagnosis awalnya adenokarsinoma lambung stadium awal, aku hanya mengangguk. Tidak ada air mata, tidak ada kepanikan, hanya kenyataan yang dingin dan jelas. Jam telah memulai hitungan mundurnya. 14 hari. Malam itu, aku memberitahu Dita. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Di ruang tamu villa yang sunyi, aku menunjukkan hasil lab kepadanya. Ia menatap kertas itu, lalu menatapku, matanya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. "Tidak mungkin," katanya terbata-bata. Suaranya bergetar. "Sari, ini pasti salah, kan? Rumah sakit pasti keliru." Ia meremas kertas itu dan mulai menangis. "Kamu harus segera operasi. Yang lain tidak penting. Kesehatanmu yang utama. Persetan dengan bajingan itu, persetan dengan perusahaan, kamu harus hidup dulu." Aku menggenggam tangannya yang gemetar. "Dita, dengarkan aku. Aku akan operasi. Aku sudah janji pada dokter. Tapi tidak sekarang." "Kenapa?" teriaknya marah. "Kenapa tidak sekarang? Kamu sedang mempertaruhkan nyawamu, sadar tidak?" "Justru karena aku sadar." Aku menatap lurus ke matanya, suaraku tegas dan jelas. "Justru karena aku sadar, aku tidak bisa berbaring di meja operasi dalam kondisi seperti ini. Dita, grup Surya Kencana bukan sekadar harta. Itu adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidupnya. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan bajingan yang telah menipuku dan menggelapkan dana yayasan atas nama ayahku untuk membiayai kekasihnya. Jika terjadi sesuatu padaku di meja operasi, Bima akan menjadi ahli waris sah sebagian hartaku. Dia akan menggunakannya untuk terus menguasai perusahaan. Jika itu terjadi, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Lebih baik aku mati daripada warisan ayahku dinodai oleh orang seperti itu." Ketegasan dalam kata-kataku membuat Dita terdiam. Ia menatapku, dan mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat api yang berkobar di mataku. Bukan api kebencian buta, tetapi api tanggung jawab dan perlindungan. "Aku hanya punya 2 minggu, lanjutku dengan suara lebih rendah. "Dalam 2 minggu ini, aku harus menyelesaikan semuanya.
Aku harus membuat Bima kembali, menjebaknya menandatangani surat-surat yang melepaskan semua haknya. Setelah sahamku aman, aku akan masuk ruang operasi dengan tenang. Apapun hasilnya nanti, aku sudah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang anak. Mengerti? Dita hanya memelukku erat dan terisak. Aku menepuk punggungnya pelan. Aku tahu ia menyayangiku dan mengkhawatirkanku. Tapi di meja judi ini, hanya aku yang bisa bermain. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati, dengan nyawaku dan warisan ayahku sebagai taruhannya. Dan aku tidak punya pilihan lain selain menang. Malam itu, setelah Dita tertidur, aku duduk sendirian di ruang kerja ayah. Aku membuka laci dan mengeluarkan foto lamanya. Di foto itu, ayah tersenyum cerah, dengan tatapan yang ramah dan hangat. Aku mengelus wajahnya di foto itu. Ayah, Piziku, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Grup Surya Kencana, semua yang ayah tinggalkan, akan kujaga, apapun taruhannya. Langkah pertama dan terpenting dalam pertaruhan hidup mati ini adalah mengamankan jantung Grup Surya Kencana, saham yang diwariskan ayahku. Jika Bima berhasil merebutnya, yang lain tidak akan ada artinya. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung dalam masalah ini. Ia memiliki keuntungan sebagai suami sahku. Aku butuh langkah kejutan yang tidak pernah ia duga. Keesokan paginya, aku mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Gunawan. Lokasinya bukan di kantor atau firma hukum, melainkan di sebuah villa di kawasan Puncak, milik ayahku dulu. Tamu yang diundang hanya 3 orang. Bapak Budi Santoso, direktur pabrik yang telah mengikuti ayah sejak awal, Ibu Ratna Wulan, kepala keuangan yang terkenal jujur dan teliti, dan Bapak Herman Susanto, kepala logistik yang setia dan tegas. Mereka bukan hanya pemegang saham penting, tetapi juga para senior yang kuhormati, yang telah melihatku tumbuh dewasa. Ketika ketiganya tiba, mereka semua tampak khawatir. Mereka telah mendengar berita aku pingsan dan mengira aku memanggil mereka karena masalah kesehatan. Aku mempersilakan mereka duduk, menyajikan teh, lalu langsung ke inti permasalahan. Bapak-bapak, Ibu, saya mengundang kalian hari ini karena ada masalah yang menyangkut hidup matinya Grup Surya Kencana. Aku meletakkan bukti-bukti tak terbantahkan di atas meja. Foto-foto Bima dan kekasihnya di Amerika. Laporan transaksi ratusan miliar rupiah yang ditarik dari Yayasan Amal, dan terakhir, formulir audit palsu dengan adendum pengalihan 20% sahamku. Wajah ketiganya berubah. Kekhawatiran berganti menjadi kaget, lalu kemarahan. Pak Budi yang paling tidak sabaran, memukul meja dengan keras. Manusia sampah, Pak Surya begitu mempercayainya, bahkan memberikan putri kesayangannya, tapi dia berani melakukan hal terkutuk ini? Dia tidak pantas berada di Grup Surya Kencana sehari pun lagi. Ibu Ratna lebih tenang, tetapi matanya yang tajam memancarkan kilatan dingin. Ini metode yang sangat licik dan keji. Dia pasti sudah merencanakannya sejak lama. Jika Sari tidak menyadarinya tepat waktu, Grup Surya Kencana mungkin sudah berganti pemilik. Aku menunggu kemarahan mereka sedikit mereda sebelum menjelaskan rencanaku. Saya tahu Bima tidak akan menyerah dengan rencana ini. Saya akan segera absen untuk waktu yang lama demi pengobatan. Selama itu, saya tidak bisa membiarkan warisan ayah dalam bahaya. Karena itu, saya punya permintaan yang mungkin sangat berisiko, tapi saya tidak punya pilihan lain. Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu. Saya ingin meminta bapak-bapak dan ibu untuk sementara waktu memegang 30% saham Grup Surya Kencana milik saya. Dalam bentuk perjanjian perwaliamanatan yang sah secara hukum, di bawah pengawasan Pak Gunawan. Dengan begini, saham saya tidak akan lagi menjadi target Bima, dan yang lebih penting, kekuasaan inti perusahaan akan tetap berada di tangan orang-orang yang paling setia pada ayah. Ketiganya terdiam. Mereka mengerti beratnya masalah ini. Menerima saham sebanyak itu bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang penuh risiko. Saat itu, Pak Gunawan melangkah maju dan menjelaskan secara rinci klausul hukum perjanjian perwaliamanatan, menjamin bahwa semuanya akan transparan dan aman bagi kedua belah pihak. Setelah berpikir cukup lama, Pak Herman yang paling pendiam angkat bicara lebih dulu. Dulu, almarhum Pak Surya pernah bilang pada kita,
Grup Surya Kencana adalah nyawanya, dan Sari adalah jantungnya. Sekarang, nyawa dan jantungnya sedang terancam. Kita semua berutang budi padanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk hanya berpangku tangan. Pak Budi dan Ibu Ratna mengangguk serempak. Baiklah. Kami akan memegangnya. Sari, jangan khawatir, fokus saja pada pengobatanmu. Ada kami di sini. Kami tidak akan membiarkan Bima si bajingan itu menyentuh sehelai rumput pun di grup Surya Kencana. Air mataku hampir menetes, tapi kutahan. Aku bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka bertiga. Terima kasih. Jasa bapak-bapak dan ibu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Perjanjian perwaliamanatan ditandatangani saat itu juga. Saat memegang kontrak yang sudah lengkap ditandatangani, rasanya seperti sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Benteng pertahanan pertama dan terkokoh untuk melindungi warisan ayahku telah berdiri. Sekarang, aku bisa dengan tenang melangkah ke tahap berikutnya. Memasang perangkap dan menunggu ikan besar itu berenang masuk ke dalam jaring dengan sendirinya. Setelah benteng pertahanan grup Surya Kencana berdiri kokoh, aku mulai menebar jaring. Waktuku tidak banyak. Aku harus bertindak cepat dan tegas. Drama kebangkrutan palsu pun resmi dimulai. Hal pertama yang kulakukan adalah sengaja menampilkan diriku yang kuyu. Aku bahkan tidak perlu berakting. Penyakit di dalam tubuhku, malam-malam tanpa tidur, dan stres yang luar biasa telah mengukir kelelahan dan kelemahan di wajahku. Aku tidak memakai riasan, memilih setelan berwarna gelap dan longgar untuk menutupi tubuhku yang semakin kurus. Setiap kali ke kantor, aku berjalan dengan langkah berat, mata yang dihiasi lingkaran hitam, dan pandangan kosong. Sosok direktur wanita yang selalu energik telah lenyap, digantikan oleh wanita yang tertekan oleh beban berat. Selanjutnya, aku mulai menyebarkan rumor, bukan secara terang-terangan, cukup dengan beberapa patah kata yang terlontar tanpa sengaja kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Dalam sebuah jamuan makan siang dengan beberapa mitra lama yang terkenal suka bergosip, aku tidak sengaja mengeluh bahwa sebuah kontrak ekspor besar ke Eropa bermasalah, menyebabkan pukulan serius pada arus kas perusahaan. Dengan wajah sedih, aku berkata sedang mencari pinjaman ke sana kemari, tetapi situasinya tidak bagus. Hanya dengan itu, rumor bahwa grup Surya Kencana sedang mengalami krisis keuangan menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Untuk menambah kebenarannya, di bawah pengawasan Ibu Ratna, aku memerintahkan Departemen Keuangan untuk menunda beberapa pembayaran yang tidak krusial kepada pemasok kecil. Tentu saja, Ibu Ratna secara diam-diam telah menemui mereka, menjelaskan situasinya, dan menjamin hak-hak mereka. Tapi bagi orang luar, itu adalah sinyal jelas bahwa grup Surya Kencana kehabisan uang. Namun, pukulan paling telak adalah penjualan villa. Aku menelepon agen properti terbesar di kota dan meminta mereka untuk menjual villa kami dengan harga jual cepat, hampir 30% di bawah harga pasar. Aku menekankan syarat bahwa aku harus menjualnya dalam waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Berita tentang villa mewah di kawasan elit yang dijual dengan harga miring langsung mengguncang kalangan atas dan situs-situs berita properti. Semua orang percaya bahwa putri almarhum Bapak Surya Wijaya sedang menjual aset terakhirnya untuk menyelamatkan warisan ayahnya. Semuanya berjalan sesuai perkiraanku. Para karyawan di perusahaan mulai berbisik-bisik, suasana kerja menjadi muram. Beberapa bahkan sudah mulai mencari pekerjaan baru. Perusahaan-perusahaan pesaing bersorak gembira. Dan aku, di tengah badai, menunjukkan ekspresi menderita di luar, tetapi di dalam hatiku anehnya tenang. Umpan telah disebar, jaring telah terpasang. Sekarang tinggal menunggu ikan yang paling serakah dan bodoh itu melompat masuk dengan sendirinya. Hari demi hari, rasa sakit di lambungku mengingatkanku bahwa waktuku tidak banyak lagi. Aku tidak takut. Aku hanya cemas. Ia harus kembali. Ia harus kembali. Aku tidak perlu menunggu lama. 3 hari setelah berita penjualan villa menyebar, telepon dari ibu mertuaku datang tengah malam. Aku sengaja membiarkannya berdering lama sebelum menjawab dengan suara mengantuk dan lelah. Halo, siapa? Sari, ini ibu. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa ada rumor kau menjual rumah, dan dengan harga yang hampir gratis, kau sudah gila? Suaranya di seberang sana terdengar tajam dan panik. Aku terdiam sejenak,
lalu mulai terisak. Ibu, maafkan Sari. Maaf. Maaf saja tidak cukup. Coba jelaskan apa yang terjadi. Apa perusahaan benar-benar sedang sulit? Aku memulai drama yang telah kusiapkan. Pembatalan kontrak Eropa, gugatan ganti rugi dari mitra, desakan utang dari bank. Aku menceritakannya dengan tangisan yang tersendat-sendat. Aku melukiskan gambaran suram tentang sebuah grup raksasa yang berada di ambang kehancuran. Semuanya karena manajemenku yang tidak becus. Ini semua salahku, Isakku. Setelah ayah meninggal, Mas Bima dinas jauh, aku tidak sanggup menanggungnya sendirian. Aku telah menghancurkan hasil kerja keras ayah seumur hidupnya. Bu, kalau rumah ini tidak dijual, aku bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan atau uang ganti rugi kontrak. Mungkin aku harus mengajukan kebangkrutan, Bu. Di seberang sana, aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah. Aku tahu kata-kataku telah menusuk tepat pada ketakutan terbesarnya, kehilangan uang, villa, angsa emas bernama Grup Surya Kencana, mesin ATM tak terbatas bagi keluarga mereka. Bangkrut. Omong kosong apa itu? Tidak boleh. Teriaknya. Tunggu di sana. Akan kuberitahu Bima. Dia harus segera pulang. Dia harus menyelamatkan perusahaan. Ia tiba-tiba menutup telepon. Aku meletakkan ponsel, menyeka air mata palsuku. Senyum dingin tersungging di bibirku. Ternyata lebih mudah dari yang kukira. Keserakahan dan kebodohan mereka adalah sekutu terbaikku. Seperti yang diduga, sekitar 1 jam kemudian, teleponku berdering lagi. Kali ini, Bima. Suaranya juga terdengar khawatir bercampur sedikit celaan. Sari, apa yang kamu lakukan? Kenapa perusahaan bisa jadi begini? Sudah berapa kali aku bilang, kalau ada masalah, bicara padaku. Aku terus memainkan peran istri yang lemah dan tidak kompeten. Maaf, Mas. Aku tidak mau membuatmu khawatir. Kukira aku bisa menyelesaikannya sendiri. Maaf. Sudah, jangan menangis terus. Ia memotongku, suaranya terdengar tidak sabar, tetapi masih berpura-pura menghibur. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan jual rumah itu, dan jangan tanda tangani surat apapun, mengerti? Aku akan segera pulang. Aku sudah pesan tiket, tiba lusa pagi, semuanya akan kurus setelah aku sampai. Kamu diam saja, dan tunggu aku. Benarkah, Mas? Tanyaku dengan suara penuh harapan dan terima kasih. Kamu benar-benar akan pulang? Iya. Aku pulang untuk membantumu, jangan khawatir. Ia menutup telepon. Aku duduk diam dalam kegelapan. Ikan itu telah menelan umpannya. Bukan hanya menelan, tetapi melesat gila-gilaan ke arah Kyle tanpa ia sadari. Penerbangan pulang ini akan menjadi tiket satu arah menuju kehancurannya. Selamat datang kembali, suamiku tersayang. Aku sudah menyiapkan surat vonis mati yang sangat indah untukmu. 2 hari kemudian, di pagi musim gugur yang sejuk, Bima kembali, aku menjemputnya di bandara. Aku sengaja mengenakan gaun longgar berwarna abu-abu, dengan wajah tanpa riasan, membiarkan kelelahan dan lingkaran hitam mataku terlihat jelas. Ketika Bima keluar dari gerbang kedatangan, ia tampak lelah karena penerbangan panjang, tetapi tidak bisa menyembunyikan kesombongan seorang penyelamat. Ia memindai penampilanku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada campuran iba dan jengkel, lihat penampilanmu. Mengurus rumah saja tidak becus. Ia melemparkan celaan sebagai ganti sapaan sambil menarik kopernya mendekat. Aku memainkan peran istri yang bersalah dengan sempurna, menundukkan kepala. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Bima terus bertanya tentang kondisi perusahaan. Aku menjelaskan situasi krisis secara rinci, kerugian fiktif yang telah kurancang dengan logis, tumpukan kesulitan yang kugambarkan dengan menyedihkan. Semakin banyak Bima mendengar, semakin ia merasa di atas angin. Ia mulai menganalisis kesalahanku, menceramahiku, dan tidak lupa meninggikan dirinya sendiri. Lihat kan, baru kutinggal beberapa minggu saja sudah jadi begini, serahkan semuanya padaku, kamu cukup dengarkan aku saja. Begitu tiba di rumah, ia melemparkan jaketnya ke sofa, dan langsung ke inti permasalahan. Nah, ceritakan situasi spesifiknya. Utangnya berapa?
Apa ada cara untuk mendapatkan dana? Inilah saatnya aku melemparkan umpan penentu. Aku mengeluarkan map tebal yang telah disiapkan Pak Gunawan dan meletakkannya di atas meja. Lihat ini, kataku dengan suara lemah. Aku sudah berusaha semampuku. Ada sebuah dana investasi, Han Ho Fun, yang bersedia meminjamkan kita dana besar untuk mengatasi kesulitan saat ini. Tapi syaratnya sangat ketat. Mereka butuh aset jaminan, dan Mas, sebagai wakil direktur, harus maju sebagai penanggung jawab utama. Bima menyambar map itu dan mulai membacanya sekilas. Dokumen itu dibuat terlihat sangat profesional, dengan puluhan halaman, klausul rumit, dan istilah-istilah keuangan sulit yang sengaja disisipkan Pak Gunawan untuk membuatnya bingung. Restrukturisasi utang, perjanjian jaminan, perjanjian gadai aset. Bima menggumamkan judul-judul besarnya. Ia hanya membaca sekilas bagian depan yang berisi klausul-klausul pinjaman yang tampak masuk akal, dan sama sekali tidak memperhatikan adendum-adendum di bagian paling belakang. Apa yang mereka minta? Tanyanya, matanya masih terpaku pada dokumen. Semua harta bersama kita villa ini, mobil, dan rekening tabungan harus dijadikan jaminan pinjaman, kataku dengan ekspresi sedih. Dan untuk membuktikan itikat baik dan kemampuan manajemen, Mas harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Mas bertanggung jawab penuh atas utang ini. Dalam skenario terburuk, Mas harus secara sukarela melepaskan semua pengelolaan atas aset jaminan itu dan memprioritaskan pembayaran utang kepada mereka. Katanya itu prosedur wajib untuk mengamankan investasi mereka. Bima mengerutkan kening, berpikir, keserakahan dan kepercayaan diri yang berlebihan telah melumpuhkan akal sehatnya. Di matanya, yang terlihat hanyalah pinjaman dana raksasa di depan mata dan kesempatan untuk menyelamatkan grup Surya Kencana, dan dengan demikian, merebut seluruh kekuasaan. Ia pikir, dengan uang itu, ia bisa dengan mudah menghidupkan kembali perusahaan. Maka, aset jaminan ini bukan apa-apa. Selain itu, ia percaya bahwa aku, istrinya yang tampak lemah dan tidak kompeten, tidak akan berani berbuat macam-macam. Baiklah, katanya tegas setelah beberapa menit, asalkan ada uang untuk menyelamatkan perusahaan, harta seperti ini nanti bisa kita dapatkan lagi berkali-kali lipat. Berikan pulpen. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan pulpen Montblanc hadiah dari ayahku. Aku menyaksikannya menandatangani namanya di setiap halaman kontrak, perjanjian, dan surat pernyataan, tanpa ragu sedikit pun. Tanda tangannya, di atas dokumen-dokumen hukum yang sebenarnya adalah surat vonis mati masa depannya, terlihat jelas dan kuat, seolah membuktikan kebodohan dan keserakahannya yang tak terbatas. Ketika ia meletakkan pulpen, aku nyaris menahan napas. Semuanya selesai. Perangkap telah tertutup. Bagus, katanya sambil bersandar di kursi dengan puas. Sekarang aku sudah di sini, kamu istirahat saja. Aku mengangguk, diam-diam merapikan map itu. Kertas yang masih hangat oleh tanda tangannya terasa dingin di tanganku. Ia berpikir telah menandatangani tiket menuju puncak kekuasaan, padahal ia baru saja menandatangani surat yang akan mengubur hidupnya. Seminggu setelah Bima kembali, aku dirawat di rumah sakit. Tanggal operasi ditetapkan Senin pagi minggu depan. 10 hari terakhir dari pertaruhan hidup mati ini kugunakan bersama Pak Gunawan, Doni Irawan, dan kolega setia ayahku untuk menyelesaikan semua persiapan akhir. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari H. Pagi itu, langit Jakarta mendung dan gerimis. Dita mengantarku ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Di kamar, setelah berganti pakaian pasien, anehnya hatiku terasa ringan. Beban berat yang selama ini menghimpitku seolah akan segera terangkat. Aku menggenggam tangan Dita dan menyampaikan pesan terakhir. Dit, kalau terjadi sesuatu padaku, tolong jaga Yayasan Cahaya Harapan baik-baik, jangan sampai disalahgunakan lagi. Jangan bicara omong kosong, potong Dita, matanya memerah, kamu akan baik-baik saja, operasinya pasti berhasil. Aku akan tunggu di luar. Aku tersenyum, aku juga percaya begitu. Tapi sebelum masuk ruang operasi, aku mau kau mengirim satu pesan. Aku memberinya nomor Pak Gunawan. Isinya, mulai, saat aku berbaring di ranjang dorong menuju ruang operasi, aku melihat Bima berdiri di ujung koridor. Mungkin ia datang untuk memainkan perannya sebagai suami yang setia sampai akhir. Ia mendekat,
menggenggam tanganku, dan memasang wajah khawatir. Semangat ya, sayang. Urusan di luar biar aku yang tangani semua. Jangan khawatir, fokus saja pada pengobatan. Aku menatap lurus ke matanya. Dengan tatapan yang dalam, yang tidak akan pernah ia pahami. Iya. Semuanya kuserahkan padamu, Mas. Pintu ruang operasi yang berat tertutup, memisahkanku dari dunia luar. Cahaya lampu operasi yang menyilaukan menusuk mataku, dan bau obat bius mulai menyebar. Saat kesadaranku perlahan tenggelam dalam kabut, aku tahu, di dunia luar, sebuah badai dahsyat baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di kantor hukumnya, Pak Gunawan menerima pesan dari Dita. Ia dengan tenang mengangkat gagang telepon dan melakukan 2 panggilan. Pertama, kepada tim hukum yang siaga di pengadilan untuk mendaftarkan gugatan. Kedua, kepada Doni Irawan untuk merilis berita. Seketika, roda gigi keadilan dan media mulai berputar. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebuah map gugatan cerai yang tebal didaftarkan, menuntut Bima Prakoso secara pidana atas tuduhan penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan perzinahan. Semua bukti dilampirkan, foto dan video dari Amerika, riwayat transaksi bank, dan tentu saja, kontrak restrukturisasi utang yang baru saja ditandatangani Bima. Di kantor pusat grup Surya Kencana, Bima sedang duduk dengan angkuh di kursi kantor ayahku, merasa seperti raja. Ia sedang merencanakan rapat direksi darurat untuk mengumumkan restrukturisasi dan pengambilalihan kekuasaan. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka lebar dan polisi berseragam masuk. Penyidik yang memimpin berkata dengan wajah tegas, "Bapak Bima Prakoso, kami dari kepolisian. Anda kami tahan untuk dimintai keterangan terkait laporan dari istri Anda, Ibu Sari Dewi Kirana. Silakan ikut kami." Bima membeku, wajahnya pucat pasi. "Apa maksud Anda?" Pasti ada kesalahan, tapi tidak ada yang menjawabnya. Pada saat yang sama, ponselnya berdering gila-gilaan. Di layar, situs-situs berita online serentak menampilkan judul berita yang mengejutkan. Wakil Direktur Grup Surya Kencana dilaporkan atas kasus perselingkuhan dan penggelapan dana ratusan miliar. Artikel-artikel itu disertai foto-foto yang jelas dirinya, kekasihnya, dan keluarganya di California. Artikel lain membongkar alur pelarian asetnya ke luar negeri, perusahaan fiktifnya, dan bahkan pengkhianatan yang pernah dilakukan ayahnya di masa lalu. Badai itu datang begitu cepat dan tiba-tiba, tidak memberinya waktu untuk bersiap. Semua rekening bank atas namanya dan keluarganya dibekukan untuk penyelidikan. Perintah cekal dikeluarkan. Semuanya runtuh dalam sekejap mata. Bima berdiri tertegun di tengah kantornya. Kemarahan dan ketakutan meledak di matanya. Ia mengaum seperti binatang buas, menyapu semua yang ada di atas mejanya. Ia sadar. Ini adalah sebuah jebakan. Jebakan sempurna yang dipasang oleh istrinya yang selama ini ia remehkan. Dan saat itu, aku, di atas meja operasi, sedang berjuang untuk nyawaku sendiri. Lampu merah di luar ruang operasi masih menyala, menandakan pertarungan masih berlangsung. Di luar sana, dunia orang-orang yang mengkhianatiku sedang dilalap api, dan itu, barulah permulaan. Aku terbangun dari tidur yang panjang dan dalam. Bau disinfektan yang familiar tercium, tetapi kali ini tidak terasa menyesakkan. Sinar matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela, menerangi partikel debu halus yang menari di udara. Luka operasiku terasa nyeri, tetapi pikiranku anehnya jernih dan ringan. Dita tertidur di samping tempat tidur, tangannya masih menggenggam tanganku erat. Pintu kamar terbuka pelan, dan Dr. Hartono masuk dengan senyum ramah. Ia memeriksa angka-angka di monitor, lalu menatapku. "Selamat pagi, wanita tangguh." "Selamat." Operasinya berjalan sangat sukses. Tumornya berhasil diangkat bersih, dan kelenjar getah bening di sekitarnya juga bersih. Anda telah memenangkan pertarungan yang sangat penting. Setetes air mata hangat mengalir di pipiku. Kali ini bukan air mata kesakitan atau dendam. Ini adalah air mata kelegaan dan kelahiran kembali. Aku menang. Aku menang dalam pertarungan untuk merebut kembali hidupku sendiri. Selama masa pemulihanku, dunia luar telah jungkir balik sepenuhnya. Badai yang kubangkitkan telah menyapu bersih keluarga Bima, tidak menyisakan apapun. Setiap hari,
Dita memberiku kabar dengan suara penuh kemenangan. Tahu tidak, Sar? Bima si bajingan itu ditahan untuk penyelidikan. Katanya dia mengamuk seperti binatang di kantor polisi, tapi tidak ada gunanya. Bukti dari Pak Gunawan terlalu kuat, dia tidak bisa mengelak. Orang tuanya mencoba mengerahkan semua koneksi yang mereka bangun puluhan tahun untuk menyelamatkan putranya, tapi tidak ada yang berani membantu. Kasus ini kan sudah jadi konsumsi publik. Siapa yang bodoh mau ikut campur saat media memberitakannya segencar ini? Aku hanya mendengarkan dalam diam, dengan sedikit senyuman di bibir. Itulah yang kuinginkan. Aku ingin mereka merasakan ketidakberdayaan dan perasaan ditinggalkan oleh dunia, seperti yang telah mereka lakukan padaku. Dan lagi, lanjut Dita, harta mereka dari tabungan, rumah, tanah, sampai saham semuanya dibekukan. Rumah mereka yang seperti istana itu sudah disegel. Kedua iparmu menangis histeris dan lari ke rumah orang tua mereka, tapi kudengar mertua mereka di sana juga menekan untuk bercerai, takut terseret kasus. Benar-benar tipe orang yang lari paling dulu saat keadaan sulit. Kehancuran mereka lebih cepat dari yang kubayangkan. Sebuah keluarga yang selalu membanggakan reputasi dan kekayaan kini menjadi pusat cemoohan dan hinaan. Ayah mertuaku, Bapak Hardiman Prakoso, dilaporkan pingsan karena tekanan darah tinggi dan dilarikan ke UGD setelah membaca artikel yang membongkar masa lalunya yang pengkhianat, lengkap dengan surat cinta yang diberikan Ibu Ratna kepadaku. Ibu mertuaku hancur total, mengurung diri di rumah sepanjang hari dan tidak mau bertemu siapapun. Istana yang mereka bangun di atas kemunafikan dan kekejaman akhirnya hancur berkeping-keping dalam semalam. Aku berbaring di ranjang, memandang keluar jendela. Pohon-pohon di taman rumah sakit mulai meranggas, menandakan musim kemarau akan segera berakhir dan musim hujan akan datang. Bagi mereka, itu adalah musim badai yang ganas, tetapi bagi hidupku, musim semi baru saja dimulai. Aku merasakan ketenangan yang aneh, bukan kemenangan, segalanya kembali ke tempatnya. Karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah tidak datang. 1 bulan setelah operasi, sidang pertama gugatan cerai dan pembagian harta kami digelar. Kesehatanku belum pulih sepenuhnya, tetapi aku memutuskan untuk hadir. Aku ingin melihat kehancuran Bima dengan mata kepalaku sendiri. Pagi itu, Dita memilihkan gaun putih sederhana untukku dan memoleskan riasan tipis agar aku tidak terlihat pucat. Aku sengaja tidak menggunakan kursi roda, melainkan berjalan perlahan, namun tegap dengan bantuan Dita dan Pak Gunawan. Penampilanku yang tegar menghadapi badai meskipun baru sembuh dari penyakit berat langsung ditangkap oleh lensa ratusan wartawan yang berjejer di depan pengadilan. Kilatan blitz kamera tak henti-hentinya menyala, tetapi aku tidak goyah sedikit pun. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke depan dengan pandangan tenang. Ruang sidang penuh dengan ketegangan. Bima masuk belakangan. Penampilannya sangat berbeda dari sebulan yang lalu. Rambutnya yang selalu tersisir rapi kini acak-acakan, wajahnya tirus dan ditumbuhi janggut. Matanya merah menyala. Saat melihatku, kebencian di matanya nyaris membakar. Jika tidak ada penjaga di sampingnya, mungkin ia sudah menerkamku. Sidang dimulai. Pak Gunawan, dengan sikap percaya diri dan suara tegas, memaparkan poin-poin dan bukti satu persatu. Ia menampilkan di layar besar foto-foto kebahagiaan Bima dan Laura di Amerika, riwayat transaksi bank yang licik, dan terakhir, kontrak restrukturisasi utang dengan tanda tangan Bima yang jelas. Setiap kali bukti ditampilkan, wajah Bima semakin terdistorsi. Ia mencoba membantah bahwa semua itu adalah jebakan dariku, bahwa ia ditipu, tetapi di hadapan dokumen yang ia tanda tangani sendiri, semua kata-katanya menjadi sia-sia. Pengacara Bima, sepertinya orang muda yang disewa keluarganya dengan tergesa-gesa, mencoba berargumen bahwa aku merancang semua ini karena cemburu tidak bisa memberinya anak. Tetapi logika itu langsung dipatahkan oleh Pak Gunawan. Yang Mulia Hakim, suara Pak Gunawan menggema di ruang sidang. Klien saya, Ibu Sari Dewi Kirana, tidak hanya tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, tetapi juga menderita dalam penipuan suaminya dan seluruh keluarga mertuanya selama 3 tahun terakhir. Tidak hanya itu, beliau harus berjuang antara hidup dan mati saat menjalani operasi kanker lambung,
penyakit yang sama yang merenggut nyawa ayahnya. Saat beliau berjuang melawan penyakit, terdakwa Bima Prakoso justru sedang dengan gembira menantikan kelahiran anaknya dari wanita lain di luar negeri. Saya berani bertanya, pembelaan apa yang mungkin bisa diberikan untuk kekejaman seperti ini? Ruang sidang hening, dan semua tatapan simpati tertuju padaku. Aku hanya menundukkan kepala sedikit, menggetarkan bahuku di saat yang tepat. Sidang berakhir dengan pengadilan mengabulkan tuntutan awalku. Semua harta sengketa akan tetap dibekukan hingga putusan akhir, dan villa atas nama bersama serta aset lainnya akan berada di bawah pengelolaanku untuk sementara. Itu adalah kemenangan telak. Saat aku keluar dari ruang sidang bersama Pak Gunawan dan Dita, Bima tidak bisa menahan diri lagi. Ia melepaskan diri dari penjaga, menunjuk ke arahku, dan berteriak, "Sari Dewi, kau akan menyesal. Dasar wanita gila. Kau pikir kau menang? Lihat saja nanti." Kemarahannya, wujud aslinya yang buruk rupa, terekam jelas oleh ratusan kamera. Aku hanya menoleh ke arahnya dengan tatapan campuran iba dan jijik. Ia telah kalah telak, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa amarah bodohnya di depan publik menjadi pisau terakhir yang benar-benar menghancurkan citra dan reputasinya. Sementara badai mengamuk di Indonesia, di seberang Pasifik, para kaki tangannya juga mulai menerima ganjaran. Situasi ibu mertuaku dan kekasihnya, Laura, dilaporkan secara berkala kepada Pak Gunawan oleh Pak Tio, dan aku mendengarkannya tanpa emosi, seperti membaca laporan angka. Ketika berita penahanan Bima dan pembekuan seluruh aset sampai di Amerika, yang pertama bertindak adalah Rumah Sakit Bersalin Internasional mewah tempat Laura menunggu kelahiran. Mimpinya untuk melahirkan dengan mewah, dilayani seperti ratu, hancur berkeping-keping. Dengan tagihan rumah sakit yang menunggak dan tidak ada tanda-tanda akan dibayar, pihak rumah sakit meminta ibu mertuaku dan Laura untuk keluar. Di tengah kekacauan dan ketegangan itu, Laura melahirkan prematur. Seorang bayi laki-laki yang lemah lahir dan harus masuk inkubator, tapi rumah sakit bukanlah panti sosial. Setelah memberikan pertolongan darurat yang diperlukan, mereka segera meminta keduanya untuk mengurus administrasi keluar dan memindahkan bayi itu ke rumah sakit umum yang lebih murah. Pak Tio mengirimkan foto-foto yang sangat hidup. Ibu mertuaku, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus memapah kekasih putranya yang lemah pasca melahirkan. Mereka meninggalkan rumah sakit mewah itu dengan penampilan menyedihkan, tangan penuh barang bawaan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan, hanya kebingungan, kelelahan, dan penghinaan. Mereka tidak bisa lagi kembali ke villa sewaan. Pemiliknya telah mengusir mereka karena sewa yang menunggak, seorang wanita tua, seorang wanita muda, dan seorang bayi prematur. Akhirnya, mereka harus mencari motel murah di daerah kumuh yang berbau apek dan bising. Kehidupan mewah telah berakhir, dan neraka dimulai. Tidak ada uang, tidak ada yang membantu. Konflik yang selama ini terpendam di antara kedua wanita itu meledak. Ibu mertuaku, setelah siok berat, mulai menyalahkan semua kesalahan pada Laura. Semua ini karena perempuan jalang sepertimu. Suara ibu mertuaku terdengar tajam dan jahat dalam rekaman pertengkaran hebat mereka yang direkam Pak Tio. Kalau kau tidak merayu anakku, kalau bukan karena perutmu itu, keluarga kami tidak akan jadi begini. Sekarang kau lihat, Bima di penjara, harta kami semua hilang, kau telah menghancurkan hidupnya. Laura, yang fisik dan mentalnya lemah pasca melahirkan, tidak lagi mempertahankan sikap manis palsunya. Ia balas berteriak, "Enak saja ibu bicara, kenapa tidak salahkan putra ibu sendiri yang serakah dan bodoh? Apa saya yang menyuruhnya menipu istrinya dan menggelapkan uang perusahaan? Waktu dia membiayai saya dan seluruh keluarga ibu datang ke sini bersenang-senang, kenapa ibu diam saja? Sekarang setelah semuanya hancur, ibu menyalahkan saya dan anak ini? Ibu itu yang tidak punya berkah, mereka saling menghina, mencaci maki, bahkan sampai berkelahi fisik. Segalanya menjadi bahan pertengkaran, dari tangisan bayi hingga menu makanan mereka, yang hanya mie instan setiap hari. Mimpi Laura untuk mengubah nasib lenyap seperti asap, hanya menyisakan kenyataan kejam berupa bayi prematur dan masa depan yang suram. Ibu mertuaku juga kehilangan segalanya, putra, uang, kehormatan, dan bahkan cucu laki-laki yang ia pertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya.
Anak itu kini menjadi beban berat dalam situasi yang menyedihkan ini. Aku membaca laporan Pak Tio dan melihat foto-foto mereka di kamar motel kumuh, tidak ada gejolak apapun di hatiku. Itulah harga yang harus mereka bayar. Mereka bersama-sama menabur angin, sekarang mereka harus menuai badai bersama-sama. 6 bulan setelah sidang pertama, kasus pidana Bima akhirnya berakhir. Selama itu, aku fokus pada pemulihan pasca operasi dan kemoterapi. Rambutku rontok banyak, tubuhku kurus, tetapi semangatku sangat kuat. Dengan bantuan para direksi yang setia, aku perlahan kembali menangani pekerjaan di grup Surya Kencana, menstabilkan perusahaan setelah badai media berlalu. Pada hari pembacaan vonis, aku tidak datang ke pengadilan, aku tidak ingin melihat wajah menyedihkannya lagi. Aku hanya menonton berita di TV di rumah bersama Dita. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan tuduhan yang jelas, pengadilan memvonis Bima Prakoso dengan hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang. Secara perdata, pengadilan juga mengabulkan gugatan ceraiku. Dari harta bersama yang terbentuk selama pernikahan, semua yang berasal dari hartaku dan grup Surya Kencana menjadi milik. Bima tidak mendapatkan apa-apa. Di layar TV, Bima berdiri di kursi pesakitan mendengarkan vonis. Ia tidak lagi berteriak histeris seperti sebelumnya. Ia hanya berdiri seperti orang-orangan sawah tanpa jiwa, dengan mata kosong. Saat para penjaga membawanya ke mobil tahanan, ayah mertuaku, Bapak Hardiman Prakoso, kehilangan kendali. Ia mencoba menerobos barisan keamanan, berlari ke arah putranya. "Bima, anakku!" teriaknya pilu. Tetapi saat ditahan oleh polisi, dalam kebingungan dan keputusasaan, ia tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke arah lensa kamera seolah menatapku, dan meneriakkan kalimat yang penuh teka-teki, "Sari Dewi, puas kau sekarang? Kau pikir kau menang? Untuk mendapatkan harta itu, kau pikir ayahmu meninggal dengan tenang? Bima itu hanya pion yang dimanfaatkan." Kata-kata yang terdengar dari speaker TV itu membuatku membeku. Dita buru-buru mematikan TV. "Jangan dengarkan orang tua gila itu. Dia sudah gila, asal bicara saja." Tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. "Kau pikir ayahmu meninggal dengan tenang? Apa maksudnya?" "Ayahku meninggal karena kanker lambung, sama sepertiku. Diagnosis rumah sakit juga jelas. Tapi kenapa di saat paling putus asa, ia menyebutkan kematian ayahku?" Ingatan-ingatan samar tiba-tiba menyeruak. Aku teringat hari-hari terakhir ayah. Memang, kondisi ayah memburuk jauh lebih cepat dari perkiraan dokter. Saat itu, Bima memainkan peran menantu yang sangat berbakti. Ia selalu merebus obat sendiri, menyiapkan makanan suplemen yang katanya ia dapatkan dari seorang sinshe terkenal untuk merawat ayah. Dulu, aku hanya merasa berterima kasih dan terharu atas pengabdiannya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, ada yang aneh. Aku ingat, suatu kali setelah minum sup herbal yang direbus Bima, ayah mengeluh sakit perut yang lebih parah. Saat kutanya, Bima menjelaskan mungkin tubuh ayah terlalu lemah untuk menerimanya. Aku juga ingat, suatu kali ayah menggenggam tanganku. Tatapannya lelah dan khawatir. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu tentang Bima dan perusahaan, tetapi tidak jadi. Dulu, aku hanya mengira ayah terlalu khawatir. Potongan-potongan ingatan yang tersebar, detail-detail kecil yang kulewatkan, kini menyatu, menciptakan sebuah pertanyaan yang mengerikan. Jangan-jangan kematian ayah bukan kematian alami karena penyakit? Jangan-jangan ada tangan seseorang yang ikut campur? Dan orang itu adalah menantu yang begitu ia sayangi dan percayai? Dingin. Rasa dingin yang lebih mengerikan daripada saat aku mengetahui pengkhianatan atau saat aku didiagnosis kanker merayap di tulang punggungku. Jika ini benar, maka dosa Bima bukan hanya penipuan dan perampasan harta. Itu adalah pembunuhan. Aku sontak berdiri. Tatapanku menjadi tajam. "Dita, tolong telepon Pak Gunawan. Minta beliau segera ke sini. Ini darurat." Perangku kukira sudah berakhir. Ternyata, masih ada babak yang lebih mengerikan di belakangnya. Aku harus mencari kebenaran. Apapun taruhannya, aku harus mengungkap kebenaran di balik kematian ayahku. Epilog,
1 tahun kemudian. 1 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup panjang bagi bekas luka di tubuhku untuk memudar dan luka di hatiku untuk pulih. Rambutku telah tumbuh kembali. Meskipun tidak sepanjang dan selebat dulu, aku menyukai gaya rambut pendekku yang baru, rasanya seperti simbol dari diriku yang baru. Berat badanku juga sudah kembali normal, dan setelah pemeriksaan rutin, kesehatanku dinyatakan stabil. Dr. Hartono menyebutku sebuah keajaiban, mengatakan bahwa semangat hidupku yang kuat memainkan peran besar dalam mengalahkan penyakit. Setelah Bima dipenjara, aku menjadi figur publik nasional. Kisahku seorang wanita yang dikhianati suami, berjuang sendirian melawan penyakit dan konspirasi jahat untuk melindungi warisan ayahnya menginspirasi banyak orang. Permintaan wawancara dari stasiun TV dan surat kabar membanjir. Awalnya aku menolak, tetapi kemudian aku sadar bahwa kisahku mungkin bisa membantu wanita lain yang menderita dalam diam. Aku setuju untuk tampil di sebuah acara talk show bergengsi. Di siaran langsung itu, aku tidak mengumbar penderitaan atau kebencian. Aku hanya berbicara tentang perjalanan menemukan kembali kehidupan dan nilai diri. Aku berbicara tentang pentingnya kemandirian finansial, kewarasan dalam cinta, dan keberanian untuk berdiri membela diri sendiri. Penampilanku yang tenang, tutur kataku yang logis, dan kekuatan tekadku yang luar biasa berhasil memukau penonton. Aku bukan lagi korban menyedihkan dari skandal keluarga, melainkan simbol kekuatan dan kelahiran kembali. Ketenaran tidak mengubahku, itu hanya memberiku jalan baru, sebuah misi baru. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian besar hartaku yang telah kembali untuk mendirikan sebuah yayasan yang mendukung wirausaha wanita. Yayasan ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga tim yang terdiri dari pengacara, psikolog, dan konsultan bisnis untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi wanita yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, membantu mereka memulai kehidupan baru yang mandiri dan berdaya. Di hari peluncuran yayasan, aku berdiri di atas panggung, menatap wajah ratusan wanita di bawahku. Mata mereka berbinar penuh harapan. Aku tahu, inilah balas dendam yang paling manis. Mengubah penderitaanku menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Namun, di tengah kesibukan pekerjaan dan kegiatan sosial, masih ada hantu yang menghantui pikiranku. Investigasi rahasia Pak Gunawan mengenai kematian ayahku menemui jalan buntu. Setelah 5 tahun, bukti fisik hampir tidak ada lagi. Catatan medis ayah hanya mencatat perkembangan umum pasien kanker stadium akhir. Suplemen-suplemen yang dibawa Bima juga tidak bisa ditemukan lagi. Semuanya hanya sebatas kecurigaan. Ada rasa sakit tersembunyi di hatiku yang tidak pernah bisa reda. Aku tahu, selama kebenaran belum terungkap, arwah ayahku tidak akan pernah tenang, dan hidupku masih memiliki bab yang belum tertutup. Setelah setahun bekerja tanpa henti, aku memutuskan untuk memberi diriku liburan yang sesungguhnya. Aku memilih Paris, kota yang sangat disukai ayahku semasa hidupnya. Aku berharap, dengan berjalan di jalan yang pernah ia lalui, menghirup udara yang pernah ia cintai, jiwaku bisa benar-benar menemukan kedamaian. Suatu sore, di bawah sinar matahari keemasan, aku berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine dan masuk ke sebuah toko buku tua yang tersembunyi di sebuah gang. Aroma kertas tua dan wangi waktu membuatku merasa nyaman. Saat aku sedang membolak-balik sebuah buku bersampul kulit tentang seni Renaissance, sebuah suara bariton yang lembut terdengar di sampingku dalam bahasa Indonesia. "Permisi, apakah Anda orang Indonesia?" Aku mengangkat kepala dan seketika membeku. Pria yang berdiri di hadapanku memiliki wajah yang familiar, tegas, dan cerdas. Ia juga tampak sama terkejutnya melihatku. Sari Dwi Kirana, kan? Kak Adrian. Tanpa sadar, nama itu keluar dari mulutku. Ia adalah Adrian Wicaksono, senior yang hebat di masa kuliah, seseorang yang sangat dikagumi dan sering dipuji oleh ayahku. Dengan bakatnya yang luar biasa di bidang arsitektur, ia langsung mendapatkan beasiswa penuh ke Prancis setelah lulus. Sejak itu, lebih dari 10 tahun, kami tidak pernah bertemu lagi. Pertemuan tak terduga ini membuat kami berdua gembira. Kami memutuskan untuk minum kopi bersama di sebuah kafe kecil di dekat situ. Kak Adrian kini telah menjadi seorang arsitek sukses di Paris. Ia bercerita tentang pekerjaannya dan kehidupannya di Prancis. Ia masih lajang,
dan masih memiliki aura romantis dan senyum hangat yang sama seperti dulu. Saat aku menceritakan kisah hidupku yang penuh gejolak, ia hanya mendengarkan dalam diam. Matanya penuh simpati dan rasa hormat. Kau benar-benar kuat, Sari. Pak Surya pasti bangga padamu di surga. Mendengar nama ayah disebut, kesedihan kembali menyelimutiku. Aku tanpa sadar mengeluarkan sebuah buku kecil tentang ramuan herbal dari tasku, buku yang selalu kubawa. Itu adalah buku favorit ayah. Saat membolak-balik halamannya yang sudah menguning, aku menemukan selembar kertas kecil yang terselip di bagian dalam. Aku sama sekali tidak ingat pernah meletakkannya di sana. Karena penasaran, aku membukanya. Itu adalah tulisan tangan ayah. Di kertas itu tertulis beberapa nama ramuan herbal. Di sampingnya ada catatan tentang khasiatnya. Tetapi di baris terakhir, ayah melingkari 2 nama ramuan yang asing. Di sebelahnya ada tanda tanya besar dan catatan yang ditulis dengan tergesa-gesa. Sup Bima, tanya lagi ke Pak Ridwan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pak Ridwan adalah teman Sinshe ayahku. Aku samar-samar ingat pernah membaca di suatu tempat bahwa kedua ramuan itu, masing-masing tidak berbahaya, tetapi jika digabungkan dengan bahan tertentu dalam sup herbal yang sering direbus Bima dan dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat secara perlahan merusak lapisan lambung, memperburuk kondisi penderita kanker, dan menetralkan efek obat-obatan medis. Kak, kataku sambil menyerahkan kertas itu kepadanya dengan tangan gemetar. Lihat ini. Kak Adrian mengambil kertas itu, membacanya dengan saksama, lalu mengerutkan kening. Ia langsung memahami gawatnya masalah ini. Pak Ridwan ini, kau tahu di mana dia? Saya tidak yakin. Tapi Pak Gunawan pasti bisa menemukannya. Sari, Kak Adrian meletakkan tangannya di atas tanganku. Tatapannya tegas. Aku punya beberapa teman di industri farmasi Eropa. Mereka bisa membantu menganalisis lebih dalam tentang toksisitas kombinasi ini. Jangan khawatir, kau tidak sendirian. Kita akan mencari kebenaran ini bersama-sama. Aku menatapnya. Perasaan hangat yang sudah sangat lama tidak kurasakan, kembali bersemi di hatiku. Kami meninggalkan kafe dan berjalan bersama di bawah senja yang perlahan turun di atas sungai Seine. Bayangan kami berdua memanjang di atas jalanan berbatu. Investigasi kematian ayahku telah menemukan titik terang baru. Dan yang lebih penting, kini ada seorang pendamping yang bisa kuandalkan di sisiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi aku tahu, sebuah babak baru yang lebih cerah dan penuh harapan dalam hidupku telah benar-benar dimulai.